Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah cerah banget di daerah aku hari ini teman-teman. Dan meskipun cerah ya, tapi tuh ada rasa dingin-dinginnya kayak waktu peralihan gitu dari musim hujan ke mau musim kemarau. Kalau di daerah aku di bulan awal Mei ini ya. Jadi kayak ada angin semilir gitu, apalagi di pagi hari itu berasa dingin banget, yang dinginnya tuh bener-bener menusuk ke dalam tulang-tulang. Nah hari ini seperti biasa aku menyapa teman-teman di sana sembari beraktivitas ibu rumah tangga. Mudah-mudahan teman-teman di sana juga ikut bersemangat ya dalam kegiatan aku. Dan sembari aku beraktivitas hari ini, aku juga mau sharing-sharing tentang atau mengenai hidup minimalis yang khususnya tentang kehidupan kita sehari-hari. Pada hari ini aku ingin membahas tentang 4 tips yang bisa mengubah mood kita jadi lebih baik. Tidak bisa kita pungkiri lagi ya teman-teman, di zaman sekarang mood atau mental kita tuh sangat berpengaruh besar, apalagi dalam kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Kadang-kadang tuh mau melakukan ini itu atau punya planning ini dan begitu butuh mood banget ya. Apalagi untuk memulai sesuatu yang dirasa itu penting atau memang salah satu bentuk dari produktivitas aktivitas kita sehari-hari. Nah, gimana sih cara menciptakan mood jadi lebih baik lagi? Karena mood dari kita sendiri itu sangat berpengaruh ya pada hasil pekerjaan yang akan kita lakukan. Dari tips yang pertama yaitu sadar dan bersyukur masih diberikan kesehatan, bersyukur masih bisa diberikan kesempatan dalam kehidupan yang layak, yang nyaman pada hari ini, bisa bernafas dengan segar, dan sadar bahwa sebenarnya kita masih diberikan kesempatan untuk bangkit dan mencoba kembali saat kita mengalami kegagalan. Di saat kita masih bernafas, di saat masih kita hidup, sebenarnya kita masih punya kesempatan yang tidak terbatas untuk mencoba kembali akan langkah-langkah maupun usaha-usaha yang akan kita lakukan demi masa depan kita, demi kenyamanan hidup kita. Jadi sebenarnya dari titik itu kita harus bersyukur dan harus terus bersemangat. Tidak perlu terlalu berlarut-larut pada kegagalan maupun kesedihan akan hal-hal di masa lalu yang merasa atau yang dirasa mengecewakan terhadap hati dan pikiran kita. Coba terus sampai berhasil, sampai kita lupa saat kegagalan melanda kita di masa lampau. Bersyukur juga bisa memberikan energi yang positif, yang bisa memberikan rasa kebahagiaan dan hati lebih lapang kepada diri kita. Karena sebenarnya tidak ada masalah yang lebih besar daripada kekhawatiran yang melanda hati serta perasaan yang kita miliki. Tips yang kedua, mengubah mood menjadi lebih baik lagi, yaitu dengan cara mengingat tujuan hidup atau goals yang ingin kita raih. Dari kita mengingat tujuan hidup maupun goals yang ingin kita raih tersebut akan menimbulkan semangat serta rasa fokus akan hal yang bisa memacu diri kita untuk bertumbuh dengan lebih baik lagi, bertumbuh tanpa batas, berkembang dengan selebar-lebarnya. Serta yang paling penting adalah kita mendapatkan bahan bakar semangat yang berapi-api dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita sudah sampai pada tahap ini, tentu saja mood akan lebih baik kondisinya. Otomatis kita akan lupa maupun kita tidak mengingat-ingat akan kegagalan-kegagalan di masa lalu dalam pencapaian ataupun dalam meraih goals maupun tujuan hidup yang belum terlaksana. Kita bisa coba lagi dari sekarang dengan semangat yang lebih besar lagi, dengan fokus yang lebih tinggi. Karena mood dan fokus yang baik ini bisa menenteramkan jiwa, bisa memberikan dampak hidup yang lebih tenang, serta sumber energi dalam semangat yang bisa memacu kita untuk lebih bertumbuh kembali. Cara yang ketiga, mengubah mood menjadi lebih baik lagi, yaitu dengan cara mengubah kesedihan dan kekecewaan menjadi pelajaran yang bisa dievaluasi untuk proses yang lebih baik lagi di kemudian hari. Seringkali kita berlarut-larut akan kekecewaan, kesedihan maupun dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun, apakah kita sadar juga bahwa peristiwa-peristiwa yang menyedihkan tersebut sebenarnya bisa kita ambil pelajarannya, bisa kita ambil hikmahnya untuk bisa menjadi evaluasi diri, untuk bisa menjadikan kita lebih teliti untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama dalam proses hidup yang akan kita jalani ke depannya. Lebih berfokus diri dan juga lebih evaluasi terhadap hal-hal di masa lalu, proses-proses yang tidak perlu kita ulangi lagi, dan juga pelajaran-pelajaran yang harus kita lebih tingkatkan
lebih banyak berdoa dan juga berusaha serta mengurangi atau meminimalisir share atau membagi rencana-rencana yang akan kita jalani di sosial media maupun di kehidupan yang sosial. Kita tidak perlu mengumbar ataupun memberitahu orang-orang akan rencana yang akan kita jalani. Kita hanya perlu berproses dalam diam, tekun, serta lebih berhati-hati dalam usaha kita. Nanti setelah kita akan meraih apa yang kita inginkan, pastinya kemenangan tersebut akan terasa lebih manis. Pencapaian tersebut akan lebih membuat diri kita lebih berpuas. Dan yang paling baik adalah ketika kita gagal kembali, kita tidak kecewa akan ekspektasi yang kita tanamkan kepada diri kita sendiri dan juga tidak merasa malu terhadap orang-orang di sekitar kita, karena seringkali kegagalan itu datang dari kita yang tidak bisa menjaga atau mengunci mulut kita sendiri. Terlalu overshare dalam berproses yang mana kita sebenarnya belum tahu hasil yang akan kita dapatkan nantinya. Makanya ketika kegagalan melanda, kita seringkali merasa down dan malu terhadap orang sekitar. Padahal sebenarnya mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi pada diri kita. Lalu cara yang keempat mengubah mood menjadi lebih baik, yaitu dengan mengingat cita-cita dan keinginan kita untuk selalu hidup nyaman. Pasti di dunia ini kebanyakan orang menginginkan hidup nyaman, tidak terkecuali diri kita sendiri. Nah, namun kehidupan yang nyaman tersebut harus kita usahakan dan perjuangkan. Kadang-kadang yang membuat kendala dalam pencapaian usaha tersebut adalah kondisi mood yang kurang baik, sehingga mengikis rasa semangat kita dalam produktivitas yang kita jalani sehari-hari. Padahal sesuatu yang nyaman, sesuatu yang indah itu tentu saja harus kita perjuangkan. Sekecil kita menginginkan hidup yang nyaman, kita harus disiplin diri. Contohnya dari hal yang paling kecil yang non-material, ketika kita ingin hidup nyaman di rumah sendiri, kita harus disiplin melakukan kebersihan atau bersih-bersih rumah, merapihkan rumah. Dan yang hal-hal yang bersifat material, kita harus menambah properti ataupun barang-barang yang membuat kehidupan kita itu jauh lebih nyaman. Seperti mungkin kita menginginkan kendaraan yang lebih baik daripada kendaraan yang sekarang, keadaan rumah yang lebih baik daripada kondisi rumah yang sekarang. Tentu saja semua hal-hal tersebut perlu kita perjuangkan. Namun seringkali dalam upaya dalam mencapai perjuangan hidup yang nyaman tersebut, kita sering terkendala dengan mood kita sendiri. Makanya kita perlu flashback atau perlu mengingat kembali akan cita-cita kehidupan yang lebih nyaman yang ingin kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kehidupan kita di hari ini maupun di masa yang akan datang. Ketika kita bisa mengingat cita-cita ataupun keinginan kita untuk hidup yang nyaman, maka kita akan lupa akan hal-hal yang membuat kita kecewa, bersedih, maupun jadi tidak bersemangat untuk terus berkembang dan bertumbuh. Makanya ada sebagian orang yang mengatakan bahwa letakkan cita-citamu 5 cm di depan matamu dan bawalah selalu cita-cita dan keinginanmu tersebut kemanapun langkahmu pergi. Karena dari kamu meletakkan cita-cita di depan matamu tersebut, kamu akan mengingat dan terus bersemangat untuk meraih apa yang kamu inginkan. Cita-citamu dan keinginanmu itu juga bisa mendoping rasa semangat yang terus akan menggenjot rasa fokus diri untuk melakukan hal-hal produktif, untuk melakukan hal-hal yang mempunyai nilai kebermanfaatan bagi kehidupan kita yang lebih baik. Nah teman-teman, itu dia keempat tips atau 4 cara mengubah mood kita menjadi lebih baik lagi. Tentu saja ini sangat bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya untuk orang-orang yang memang ingin meraih impian ataupun keinginan dan cita-citanya, atau yang memiliki goals untuk kehidupan yang lebih baik, dan yang pastinya untuk orang-orang yang sedang berjuang demi kehidupan yang lebih baik seperti aku ya pastinya. Nah teman-teman, gak berasa ya aku sharing-sharing tentang hidup minimalis yang melingkupi segala sesuatunya ya. Baik itu yang ada di dalam internal diri kita maupun di dalam eksternal atau kehidupan kita sehari-hari. Aku berharap banget apa yang aku share ini bisa bermanfaat. Aku juga sangat membuka kritik dan sarannya untuk teman-teman yang pengen dibahas tentang apa. Mari kita berdiskusi bersama-sama ya. Di sini aku tidak bermaksud untuk menggurui. Di sini aku hanya share apa yang bisa aku sharing, apa yang bisa aku bagi pengalaman pribadi aku dalam kehidupan sehari-hari. Dan aku berharap setiap video ataupun kegiatan yang aku posting atau yang aku share dalam video ini bisa bermanfaat
dan bisa memberikan semangat untuk teman-teman di luar sana, serta bisa menemani hari-hari teman-teman semua di kala waktu yang senggang. Aku juga berterima kasih banyak untuk supportnya dari teman-teman yang udah lama subscribe maupun subscriber baru ya. Pokoknya teman-teman semua itu sangat berarti di hati aku, dan dari kalian juga aku di sini belajar untuk saling bisa bertukar pengalaman. Oke, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.